Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabarnya baik kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang materi naratif teks. Kalian sudah tahu materinya apa aja? Oh ya, fairy tale. Nanti tema kita atau materi kita berjudul Cinderella. Oke ya, langsung kita masuk ke dalam materi. Lanjut. Ada yang kenal dengan ini? Who is he? Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, yang bawah yang kecil-kecil itu 7 dwarf. Terus yang putrinya itu siapa? Oke, pinter. Luar biasa. Kemudian yang di sekelilingnya itu adalah pigeon atau burung dara. Oke ya, atau merpati. Lanjut. Berarti kalian sudah kenal, kita enak nanti pembahasannya. Kemudian ini, do you know who is he? Pinter. Ini adalah si buta, gitu, si buta. Terus kemudian ada monkey-nya, gitu, ada monkey. Kemudian yang itu adalah Aladin. Itu apanya? Jinnya. Oh, kok buta piye? Yo, aku melu-melu kamu tadi ya. Itu adalah jinnya. Ini materi tentang fairy tale. Yang tadi Cinderella, yang kedua adalah Aladin. Terus yang ketiga, ada yang kenal ini enggak? Nah, kamu sudah kenal dengan ini belum? Siapa? Oh iya, ini yang sama dengan tadi, Pak. Yang sama dengan tadi mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua, hampir mirip toh. Yo, tak kasih gambar satunya. Loh, kok jadinya seperti ini ya? Loh, tadinya yang ceweknya yang sebelah kiri seperti itu, yang sebelah kanan jadi seperti itu. Siapa dia? Siapa dia? Cinderella. Oke, Cinderella. Are you familiar with her? Who is she? Sama. Pertanyaan sama. Karena kita brainstorming dulu, kita ingat-ingat dulu ya. Oh, ingatanku kuat ora sih tentang naratif kuwi. Naratif itu tentang fairy tale, tentang dongeng, tentang legend atau legenda. Terus kemudian tentang cerita rakyat tadi ya. Berarti cerita-cerita yang disampaikan nanti adalah cerita-cerita fiktif, pintar. Fiktifnya orang nyata. Fiktifnya orang nyata. Berarti hapus. Oh, tenan, hapus. Ya, nanti kita bahas di sini. Oke ya. Setiap kita membahas tentang naratif, tentang teks, maka mesti kita akan membahas tentang fungsi sosial atau general knowledge tentang social functionnya. Kemudian ada generic structure-nya, kemudian ada language feature-nya ya. Itu tidak boleh ketinggalan. Oke, lanjut. Ini ada gambar. Nanti di sebelahnya akan ada sebuah teks yang akan kita pelajari. Tadi ada judulnya apa? Cinderella. Oke ya. Nah, saya bantu untuk membacakan. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. Ya, tahu artinya? Once upon a time, pada suatu hari, there was a little girl called Cinderella. Ada seorang anak kecil, ya, yang bernama Cinderella. She was pretty. Anak kecil tadi cantik, pretty woman, cantik, manis. Kemudian loving and clever, dan juga dia itu pandai atau cerdas. But she was very poor. Tapi sayangnya dia itu miskin, sangat miskin, tidak punya apa-apa. She lived with her stepmother and her stepsister. Dia hidup bersama ibu tiri dan saudara tirinya. They were very mean. Oke ya. Lanjut. Nah, ini paragraf selanjutnya. They hated Cinderella very much. Fortunately, she met a prince. He fell in love with her. Ya. Then Cinderella became a princess. Nah, ini gampang lagi. They hated Cinderella very much. Yang nggak suka siapa? Yang hated siapa? Yang benci siapa? They kembali kepada ibu dan saudaranya. Kemudian fortunately she met a prince. Kemudian tiba-tiba dia ketemu dengan seorang raja, dengan prince. He fell in love with her. Raja tadi, prince tadi jatuh cinta dengan Cinderella. Kemudian Cinderella menjadi seorang ratu. Oke. Gitu ya. They live happily ever after. Kemudian dia hidup bahagia setelah itu. Oke. Dari contoh teks tadi
kita akan bahas tentang naratif genre, gitu. Naratif genre. Apa aja sih naratif genre-nya? Oke. Tadi ada 3. Social function, generic structure, sama language feature. Nah, di sini ada the purpose. Sebelum masuk generic structure ada the purpose, sebelum masuk social function. Sama Pak, purpose sama social function sama. Purpose atau social function adalah to entertain atau to amuse about the reader, gitu. To amuse to the reader about the story, ya. To entertain berarti untuk menghibur. Berarti cerita ini nanti ditujukan ditujukan kepada pembaca. Tujuannya apa? Agar pembacanya tadi bisa terhibur. Entertain atau amuse. Podo, ya. Kemudian selain itu ada lexicogrammatical features. Di sini masuk ke dalam language feature. Yang dipakai apa? Focus on specific participant. Berarti ada aktornya nanti. Kemudian ada use of action verb. Dia memakai kata kerja aksi. Maksudnya kata kerja yang dia itu melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian use of linking and mental verb. Ini nanti pakai feeling, ya. Mental verb itu biasanya feeling. Nanti ada hated, ada love, ada yang lainnya. Oke, lanjut. Kemudian use of time conjunction. Use of past tense. Ini time conjunction-nya dia memakai past tense. Past tense itu verb 2 lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas satu persatu dari teks tadi. Cinderella. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. Ini sudah digarisbawahi. Called di situ apa? Dia past tense, ya. Cinderella berarti dia special atau specific participant. Kemudian di situ ada she lived. She lived. Dia live berarti verb 2 lagi, past tense lagi. Ada stepmother, ada stepsisters, berarti specific participant. Lanjut. Dia ada were, itu tidak saya garis bawahi karena were-nya di sini pakainya to be, tapi sama, dia pakai past tense karena pakai verb 2. Nah, itu kalau tidak percaya sudah ditulisi, ada tulisannya. Cinderella specific participant. Kemudian live-nya masuk dalam action verb. Action verb-nya adalah past tense. Oke. Itu ya. Nah, ini juga sama. Lanjut. Oke. They hated Cinderella very much. Mereka itu sangat membenci Cinderella. Sangat membenci Cinderella. Fortunately, she met a prince, ya. Yang digaris bawahi adalah hated. Hated itu benci. Nah, ini masuk apa? Dia akan masuk ke mental verb. Nih. Dia akan masuk ke dalam mental verb. Nah, kemudian met-nya itu tetap masuk ke dalam past tense atau action verb. Seperti itu ya. Gampang kan? Oh, Pak, yang dibahas verb 2 gampang. Itu masuk dalam past tense. Nanti kalau verb 1 berarti masuk ke dalam present tense. Oke. Terus lanjut. Selain purpose, lexicogrammatical atau language feature, ada juga generic structure. Nah, generic structure-nya apa aja? Yang pertama adalah orientation kalau di dalam teks narasi. Kemudian yang kedua ada complication. Ini sudah saya kasih panah ini. Nah, ada complication. Kemudian yang ketiga ada resolution. Apa itu orientation? Orientation adalah pengenalan masalah. Kemudian ada complication. Complication adalah puncak masalah. Resolution berarti masalahnya tadi bisa diselesaikan. Complication sama dengan problem rise atau raising a problem. Puncak masalah. Oke, lanjut. Nah, berarti kalau untuk generic structure kalian sudah paham ya. Generic structure-nya itu gampang. Ini penjelasannya. Penjelasan apa generic structure di dalam teks? Ini analisanya. Untuk orientation itu biasanya berada di paragraf 1. Once upon a time there was a little girl called Cinderella. Pak, nggak ditulis semuanya. Ditulis semuanya is better, gitu. Lebih baik atau lebih bagus. Kalau saya orientation hanya saya tulis di clue-nya depan saja. Nanti yang belakang tinggal mengikuti. Terus kemudian yang kedua, complication. Complication masalahnya muncul. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsister. They were very mean, gitu. Nah, masalahnya apa? Dia itu tinggal bersama
ibu tiri dan saudara tirinya. Mereka jahat. Kenapa kok complication? Karena dia sangat hated, gitu ya. Mereka itu sangat hated, sangat membenci Cinderella. Kemudian resolution, dari semuanya itu ada resolusinya, ada solusinya. Solusinya apa? Fortunately, she met a prince, he fell in love with her. Kemudian dia akhirnya bertemu dengan prince atau raja dan akhirnya jatuh cinta, kemudian menikah. Dia bahagia selama-lamanya. Seperti itu ya. Untuk generic structure-nya ada 3, orientation, complication, sama resolution. Jangan salah, jangan lupa. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalian tak kasih tugas. Ya, tugasnya diapain? Dikerjakan. Ini ada individual work. Individual work. Write your own fairy tales. Kamu disuruh menuliskan tentang fairy tales-mu, gitu, sesuai dengan kemampuan kamu. Pakai bahasa saya sendiri, Pak. Boleh buat sendiri, boleh ambil dari internet untuk yang fairy tales-nya. Kemudian it can be Indonesian or Western one, tapi saya mintanya untuk bahasa Inggrisnya ketika dikumpulkan. Kalau untuk bahasa Indonesianya itu diterjemahkan dalam buku sendiri, tidak apa-apa, tapi yang dikumpulkan yang bahasa Inggris. Dalam bentuk bahasa Indonesia itu untuk memudahkan kamu dalam memahami bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kamu tetap berteman dengan kamus, jangan lepas dari kamus. Kemudian revise your first draft, you can consult your teacher if necessary. Jika nanti ada permasalahan, kamu bisa berkonsultasi dengan gurumu, gitu, jika dibutuhkan. Tapi kalau kamu sudah paham semua, tidak usah. Nah, berarti kamu sudah bisa. Kemudian yang terakhir, submit your final draft next session. Silahkan dikumpulkan, ya, bisa lewat WA, bisa lewat email, tapi nanti dikirimkan ke WA saya saja, difotokan. Seperti itu ya. Ini tugas untuk yang individual work. Ada yang tanyakan? Tugasnya gampang kan? Cuman mencari, cuman menulis, cari kemudian ditulis, kemudian difoto, kemudian dianalisa. Generic structure-nya apa, lanjut feature-nya apa, seperti yang ada di dalam video tadi. Gitu? Ya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu ya. Untuk tugas bagi yang belum paham bisa langsung WA saya, menghubungi saya, Japri, nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau kalian tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham, saya tunggu tugas kalian ya. Dikirim ke WA saya, nanti akan saya berikan penilaian dan juga feedback. Oke, thanks for your attention, sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.